Langsung aja Pak ya, balik lagi. Ini namanya acara Dakwah Home Event. Dakwah Home Event ini acara balik lagi semua acara gathering, semua gathering buat teman-teman installer dan kita akan membahas mengenai berapa saja sih yang sebenarnya yang tadi Pak Jarod sempat singgung, ada sabah dan macam-macam. Yang sebenarnya Dakwah punya ya supaya Bapak tuh tadi bukan cuma pemberian, tapi ada tipe-tipe lain yang lebih menarik dan bisa digunakan tadi tawarkan kepada konsumen yang dari teman-teman semua. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada Kang Pepi Abdul Fadila untuk menyampaikan presentasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pepi Abdul Fadila. Saya sebagai product manager yang menghandle Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi sering kemana-mana gitu kan. Nanti juga di depan bakal ke Semarang. Alhamdulillah sekarang berkesempatan untuk di Tasikmalaya. Dan alhamdulillah juga terima kasih kepada kalian semua untuk telah hadir di acara ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja ke bagian pengenalan produk. Jadi Dakwah Home Event ini lebih ke gathering di mana untuk hal yang di konfigurasi itu berbeda sesi gitu. Itu adanya di training, tapi karena adanya permintaan dan jarang juga kesini, nanti kita bahas sedikit problem-problem yang sering muncul di lapangan kayak gitu. Mungkin pengetahuan saya mungkin lebih tinggi kemampuan bapak-bapak sekalian gitu. Jadi nanti saya akan bantu, kalaupun saya tidak tahu nanti akan saya follow up ke yang buatnya langsung, gitu, orang Cinanya langsung. Jadi insya Allah bakal solve sampai ke permasalahannya tuntas. Gitu. Nah ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang company profile dari Dakwah. Jadi Dakwah itu sudah ada di 180 negara, bukan hanya di Indonesia dan di Cina saja gitu. Dan market share-nya itu berdasarkan lembaga survei itu sudah kita mencapai market share nomor terbesar kedua di dunia gitu. Yang pertama kalian tahu sendiri gitu. Tapi itu kan menurut lembaga survei gitu. Realnya kita tidak tahu seperti itu. Ini diambil tahun 2020. Oke, lanjut. Nah, mungkin ini kalian sudah pada paham tentang bedanya network CCTV dan analog CCTV. Tapi saya akan overview sedikit supaya bisa nyambung dengan pembahasan produk-produk yang kami punya. Nah, kita tahu sendiri bahwa analog itu sebuah protokol. Protokolnya itu yang paling umum sebenarnya ada 4, dan yang satunya sudah punah, itu SDI, itu jarang banget ditemukan. Nah, yang paling umum Dakwah itu punya yang namanya CVI atau Composite Video Interface. Nah, atau kita sebut biasanya SDCVI. Ada juga dari Vision dan TPI, ada HD dari TPT dan Aptek, ada CBS, itu kamera dulu yang 1 mega biasanya seperti itu. Nah ini biasa kalau pengen jadi sebuah CCTV analog minimal ada ini gitu kan. Jadi pada kita tahu di aja ini. Nah, perbedaannya dengan analog dan network itu, kalau network dia punya protokol masing-masing atau proprietary gitu. Tapi itu dibedakan dengan portnya. Kalau Dakwah dia menggunakan port 3, 7, 7-nya 4 kali, 3, 7, 7, 7, 7. Kalau yang lain itu tergantung brandnya gitu. Nah, kita untuk open protokolnya supaya third party kamera bisa terhubung, itu ada yang namanya on-pip. Nah, on-pip ini dia biasanya menggunakan port RSVP dan juga port HTTP seperti itu. Nah, ini komponen-komponen yang dibutuhkan supaya bisa jadi network CCTV system seperti itu. Nah, jadi perbedaan utamanya adalah protokol antara analog dan network. Saya overview sedikit sih. Lanjut. Nah, perbedaan yang lainnya, kenapa harus ada
IP, harus ada network, harus ada analog. Nah, dari segi instalasi, kalau solusi IP itu dia lebih mudah untuk instalasinya, dari segi pengkabelan juga lebih rapi. Tapi dari segi konfigurasi butuh knowledge tambahan, butuh pengetahuan tambahan. Bisa dilihat kalau untuk analog kita harus narik kabel hampir semuanya ke DVR langsung, ke recorder langsung. Beda halnya dengan network. Kita bisa menggunakan switch, dan untuk powernya pun kita bisa satukan dengan data gitu, menggunakan UTP, PoE gitu, power over Ethernet gitu. Sebenarnya analog juga punya solusi seperti itu, namanya POC, power over koaksial, dan Dahua pun punya produknya. Tapi tahun ini itu nggak masuk ke produk line retail kita. Jadi kalau ada kebutuhan khusus bisa inden, mungkin sekitar 2 minggu baru datang kayak gitu. Itu jadi powernya itu udah include di kabel koaksial seperti itu. Lanjut aja. Nah ini mungkin sedikit tampilan tapi terlalu kontras. Biasanya kalau IP itu dia rapi lah gitu. Kalau yang analog di ruang security-nya atau ruang servernya itu agak banyak kabel. Nah, perbedaan yang lainnya, sekarang kalau IP itu dia untuk 8 MP maksimal 12 frame per second, yang mana dalam sebuah video 1 detik hanya ada 12 gambar gitu, agak delay. Kita kalau main game kan enaknya tuh 60 frame per second gitu kan main game. Nah ini kalau IP dia udah 25 frame per second, atau yang artinya udah real time gitu kan. Kalau real time itu kan minimal 25. Kalau 25 ke bawah itu kurang real time. Jadi ada det kayak gitu. Nah, untuk dari segi gambarnya juga, kalau analog, kalau di rumah kita gitu kan, pasti ada yang kayak semutnya gitu kan. Kalau kabelnya kurang baik atau koneksinya terlalu jauh atau gimana, nah biasanya ada interferensi. Kalau IP bebas, itu biasanya dia kalau tampil, kalau enggak. Lanjut aja. Nah, terus kalau IP itu dia ada opsi menggunakan SD card. Sekarang kan pencuri sudah tahu bahwa rekaman itu adanya di DVR. Dia bawa DVR-nya, kita hilang rekamannya. Nah, sekarang kita bisa tempelkan SD card di kameranya. Dan tidak semua kamera support SD card. Nanti saya jelasin mana yang support SD card, mana yang tidak. Lanjut ya. Balik lagi. Nah, jadi ketika recordernya ada yang ngambil, ketika disambungkan kembali jaringannya terkoneksi kembali, nanti otomatis di copy gitu, automatic recovery gitu. Nah, terus kalau untuk AI, artificial intelligence-nya, kecerdasan buatannya, kan CCTV itu nggak hanya cuma nampilin terus ngerekam keadaan ruangan atau keadaan sekitar kan, ada juga yang bisa membaca plat nomor, ada juga yang bisa menghitung jumlah orang, ada juga yang bisa membaca gerakan, kayak gitu kan. Nah, kalau analog sejauh ini AI-nya itu baru sampai face recognition. Face recognition ini dia bisa membandingin, bisa kalau kita daftarin saya Pebi gitu, pas saya masuk ruangan ini lagi, nanti bakal ketahuan, oh Pebi masuk nih gitu. Nanti ada notifikasi ke HP atau ke DVR-nya. Tuh, baru sampai sana. Jadi ada face recognition, face detection, terus line crossing atau perimeter protection. Itu baru ada di analog, baru hanya segitu. Tapi kalau untuk IP dia udah ada thermal, udah ada people counting, ANPR yang buat membaca plat nomor di parkiran, dan lain sebagainya lah. Pokoknya itu IP udah AI udah kemana-mana. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Kalau IP itu ada delay pastinya. Jadi kalau kita merekam di monitor itu nggak langsung tampil, dia masih ada pergerakan, masih pergerakannya kita udah jalan di monitor kita masih diam. Gitu. Jadi 1-5 second lah. Kalau analog dia lebih real time, kita gerak di monitor pun gerak seperti itu. Nah, terus ada kekurangannya atau yang dibutuhkannya itu ada pastinya lebih mahal. Biasanya IP sama analog itu sekitar perbandingannya tuh hampir setengah harganya gitu, 2 kali dari analog sih IP itu. Nah terus butuh kemampuan tambahan karena enggak plug and play, dia harus dikonfig bikin IP-nya gitu kan. Oke, lanjut. Nah
sampai tadi yang basic ada yang ditanyakan kan? Basic sih. Mungkin kalau ada yang tanya silakan. Satu orang aja kalau ya. Belum aja kita lanjut ke produknya. Lanjut ya. Oke baik. Nah kali ini saya akan membahas tentang produk-produk yang masuk ke segmen retail yang kami manage gitu, yang kami kelola. Soalnya untuk permintaan khusus seperti yang resolusinya lebih besar atau dia anti ledakan itu ada juga divisinya. Nanti kita bisa arahin. Bisa ada customer yang request yang aneh-aneh, bisa kita arahin. Tapi saya ingin ngasih tahu bahwa yang kita manage itu ini loh. Gitu. Jadi kalau ini nanyanya ke kami aja, gitu. Nggak usah kemana-mana lagi. Gitu. Nah yang pertama, yang analog dulu. Analog itu kan ada SDCBI yang tadi, Composite Digital Interface yang punyanya Dahua. Terus ada IP product, terus ada aksesoris. Nah untuk analog kita punya 1240 sama 1500, juga ada Cooper series, ada full color series, ada SDCBI recordernya. Ini saya pembahasannya agak cepat. Nah untuk yang 1240 ini di atasnya Cooper series satu tingkat. Jadi kalau pengen ada opsi audio adanya di 1240 ini. Kalau di Cooper nggak ada. Terus bisa dilihat di smart ear-nya. Nah, kalau dari ear-nya pun sendiri, sebenarnya yang Cooper juga udah exposure-nya itu udah terbesar, udah tersebar gitu, udah bagus. Tapi kalau yang 1240 ini dia udah smart ear, sudah bagus gitu, nggak terfokus di tengah gitu. Nah, dari segi image processing-nya dan kejelasan gambar bisa dilihat bahwa 1240 ini dari sebelum pendahulunya itu 1200 lebih baik. Kalau yang ini lebih jernih. Nah ini gambarnya kalau dari cahaya benda. Lanjut. Dari siang hari lebih jelas, jadi lebih buram dan lebih gelap. Lanjut. Nah, dari desainnya pun dia lebih besar, lebih elegan juga gitu daripada Cooper gitu. Harganya itu kurang lebih beda 50.000 gitu. Udah ada audio, kalian bisa menjual lebih gitu. Bisa marginnya kalian bisa berubah jadi 100.000 atau dan lain-lain. Dan juga ada kelebihan lainnya gitu. Nah ini nih produknya 1240. Nah yang pertama ada yang bullet case sama ada turret case. Yang bullet case itu dia kodenya itu HFW yang buat outdoor. Jadi semua Dahua itu depannya HFW itu pasti outdoor. Ngapalin kayak gitu. Terus ada 1240, yang satunya itu seri 1, duanya itu pixelnya, yang keempatnya itu dia hardware-nya, software-nya. Kalau yang 0 itu dia standar. Kayak gitu. Terus CP itu dia bentuk khusus internal sih, bahwa bentuknya itu kayak gitu. CP ada CRQ, ada banyak lah. Nah kalau A itu, jadi kalau ada A-nya setelah pengkodean nama, itu dia ada mikrofonnya. Seperti itu. Terus sekarang kita Dahua ada yang namanya DIP. DIP itu kalau di Hikvision, setiap kamera analog itu ada tombolnya kan. Nah kalau di Dahua nggak semuanya diadain tombol, tapi yang diperlukan aja, karena itu juga nambahin ke harga barang juga gitu. Nambahin part tambahan gitu kan. Nah jadi kalau saya sarankan kalau ada penambahan, misalnya rekordernya kita nggak tahu, misalnya Xperia atau apa, kita kasihnya yang ada di ini. Jadi pas kita implement, ternyata apa sih formatnya bukan CPI, si rekordernya cuma bisa CBBS, kita bisa langsung ke sana di opernya gitu. Tapi kalau enggak kan harus dibawa balik dulu kameranya lewat DVR atau ada alatnya lagi. Gitu sih. Oke. Nah ini ada HDMI juga yang buat indoor sama pengkodeannya. Ada S2, ada di kalau yang S2 itu bedanya dia chipsetnya upgrade dan juga ini beda pixel juga sih. Kita lanjutin.
Nah ini selain tadi di atasnya Cooper, ada yang full color. Kan kalau Cooper series sama 1240 dia hitam putih dan malam hari. Kalau full color dia berwarna. Yang membedain dari pengkodeannya itu kalau belakangnya itu 9, semuanya full color dan 2 tuh. Jadi belakangnya 9, kalau 2-nya itu pixel, kalau 5-nya itu 5 megapiksel juga. Nah juga ada opsi ada audionya juga. Jadi udah full color, ada audionya. Tapi untuk audionya sendiri masih ada noisy. Tapi kalau dibandingin pendahulunya yang 1200 itu lebih baik. Lebih baik masih bisa kedengeran lah orang yang ngobrol gitu. Gitu sih. Nah ini Cooper series. Cooper series ada yang 2 MP, kita punya juga yang 5 MP. Nah yang baru dari 5 MP ini kita punya yang namanya rasionya itu berubah. Dulu kamera-kamera dulu tuh rasionya tuh 4:3. 4:3 ini jadi ya 4:3 kayak kotak lah, dekat ke 4x4 kan gitu kan. 4:3 itu dia kurang lebar. Sedangkan monitor sekarang kan sudah 9:16 gitu kan, 16:9. Jadi si gambarnya itu ketarik. Nah sekarang kalau 5 MP dahua semuanya sudah 16:9 rasionya. Kayak gitu. Mungkin nanti bakal ada case si 16:9 ini ke DVR tertentu nggak tampil, padahal dia udah support 5 MP. Nanti laporin aja ke saya, itu masalah di firmware. Nanti saya kasih firmware-nya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah ini perbedaan antara Cooper sama Light Series. Anda boleh diklik gambar-gambarnya yang bawah dulu. Nah ini dari segi recordingnya bisa dilihat kalau ada yang A, ada yang B. Terus ini apa sih, ini mah dari IP aksesnya juga. Kalau Cooper itu biasanya cuma 1/4-nya. Jadi kalau channelnya 4, IP-nya cuma 1. Meskipun bisa dirubah jadi 5 IP, tapi bakal berat. Maksimal 2 Cooper itu IP-nya. Dan analognya 3. Kenapa kita sebutnya XPR? Karena bisa hybrid gitu, nggak DVR aja. Gitu. Nah itu maksimalnya Cooper itu cuma 1/4. Kalau yang Light Series itu dia setengahnya, hampir setengahnya. Gambar yang atasnya. Nah dari segi garansi juga, kalau Cooper itu cuma 2 tahun. Kalau ini 3 tahun. Tapi ini garansi jalan. Maksudnya garansi jalan itu nggak kayak handphone. Dia garansinya itu ketika pembelian ke user. Tapi kita garansinya itu dari produksi. Jadi kalau di stok terus memang bakal habis garansinya terus gitu. Tapi kita juga bakal aware nanti kalau emang stoknya masih banyak, kita ke dealer juga bakal kasih tambahan garansi kayak gitu sih. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa nawarin 1 tahun aja gitu ke customer atau gimana gitu. Nanti untuk cek garansi atau RMA-nya lama bisa langsung kontak saya juga. Nanti saya bantu ke bagian service centernya. Insya Allah mereka bakal langsung ngusahain kayak gitu sih. Barang Bapak isinya berapa nanti dipercepat kayak gitu sih. Terus dari segi harga kan ini cukup penting juga. Jadi nggak hanya dari servis atau apa, tapi dari harganya juga berbeda. Kalau yang ini seri XPR seri 5, dia ada lampu indikatornya. Nah ini lampu indikator power. Nah kalau Cooper itu nggak ada, kita nggak tahu itu udah nyala atau belum. Gitu. Nyala tahu nggak itu harus dicolok. Dan nggak ada kipasnya juga. Nggak ada kipasnya juga, bisa jadi overheat gitu kan. Nggak ada pennya. Terus ada tombol juga kalau yang seri light. Ada tombol resetnya. Kalau kita buka di dalam ini kita ada tombol resetnya. Itu bisa ke depan sih. Jadi bisa kalian oprek gitu. Ada tombolnya. Kayak gitu. Nah kalau itu dia ada soket. Nanti bisa saya bantu sih, ada beberapa metode buat nge-reset password. Mau itu IPC kameranya, mau itu recordernya. Lanjut lagi kan? Nah ini dari segi itu dia bedanya 3 tahun. Terus dari segi IR-nya juga lebih jauh. Yang 1240 itu dia 35, kalau Cooper itu maksimal 30 IR-nya. Tapi kan IR juga harus sama fokus harus sesuai kan. Biasanya fokus kita kalau 5 meter, 6 meter udah nggak jelas gitu kan.
Nah setidaknya dianya lebih jauh sih kayak gitu. Oke, lanjut. Nah ini harganya. Nah ini harganya dia ada kapasitor. Ini tuh berfungsi sebagai ketahanan tambahan kalau ada tegangan kejut. Kalau Cooper itu ada tegangan kejut, kemungkinan besar matinya itu tinggi. Beda sama 1240 atau light series gitu. Dia ada kapasitornya di dalam. Kayak gitu sih. Sebenarnya kecil-kecil tapi ada efeknya juga sih. Nah dari kamera yang tadi dari pembahasan analog kamera ada yang ditanyakan? Mungkin lanjut ya. Nah ini untuk recordernya. Recordernya kita punya yang namanya XPR 1A04. Ini yang di sini semuanya supportnya 2 MP. Jangan sampai kalian beli yang 2 MP kameranya 5 MP pas di customer kok nggak nyambung gitu, nggak bisa tampil. Nah jadi kalau ngebedainnya itu XPR 1A04 nggak ada tambahannya lagi. Ini juga XPR 1B16. Kalau IMA ini beda lagi, jadi nggak ada tambahan lagi, itu 2 MP. Nah bedanya A sama B bukan hanya di channelnya aja, tapi kalau A dia kompresinya juga baru H264. H264. Kalau itu H265. Mungkin saya jelasin sedikit tentang kompresi. Kompresi H264 itu sistem kompresi itu kayak gini. Kan video itu kumpulan dari beberapa gambar lah bisa disebut kayak gitu, kumpulan dari beberapa frame. Nah cara kompresinya ada interframe, ada intraframe. Kalau interframe dia kan dari dalam misalnya 1 jam itu ada berapa ribu gambar. Nah kita nggak usah di save 1000 gambarnya semua gitu. Kita cuma save 1 gambar yang sama, di play beberapa kali. Jadi storage-nya lebih kecil kan. Nah kayak gitu cara kerjanya si kompresi ini. Itu yang namanya interframe. Kalau intraframe dia dalam 1 frame ada pixel yang sama, datanya sama, warnanya sama gitu kan. Nah itu di save-nya cuma 1 aja. Di save-nya 1 aja, nanti di play-nya dengan algoritma khusus dari si recordernya jadi kayak video utuh gitu. Padahal yang di save cuma 1 kayak gitu. Nah, perbandingannya antara H264 sama H265, kalau H264 dia pixelnya cuma 16 kali 16, kecil lah. Kalau yang ini udah yang H265 dia udah 64 kali 64, yang mana 4 kalinya dari H264 gitu. Jadi kan kalau pixelnya lebih gede, titik-titiknya lebih banyak kan. Nah itu lebih deep lagi gitu. Lebih dalam lagi. Nah ini kalau 1A tuh ya bisa dihitung lebih boros lah. Dengan channel yang sama sebenarnya ada, tapi kita nggak masukin 1B08 nggak masukin. Nah itu tuh dia dengan hardware yang channelnya sama, MP-nya sama, nanti konsumsi storage-nya berbeda. Nah itu 1B, B dia adalah H265. Nah ini ada I-nya. I-nya di sini ada AI-nya. Kalau yang belakangnya I, recorder ada AI-nya. AI-nya di sini ada SMD Plus, Smart Motion Detection. Kalau biasanya kan kita motion detection aja kan. Nah, Smart Motion Detection ini berfungsi ngebedain antara manusia dan kendaraan. Kalau daun jatuh, hewan itu nggak akan kedetek. Ini kita bisa pasang di gudang yang kosong atau di villa yang kosong. Ketika ada orang masuk, nanti ada trigger ke HP, atau bahkan kita ada kamera yang kayak brand lain gitu yang ada sirinenya. Tapi perlu dinotisi bahwa yang kamera sirinenya itu nggak dimasukin ke retail kita, jadi harus ini dulu gitu. Itu dia ada sirinenya, bisa dikonekin ke sana. Nah juga ini juga memudahkan kita kalau kita search mencari playback. Jadi kita kalau ada kehilangan kita nggak usah searching 24 jam gitu. Dipantengin semuanya videonya gitu 24 jam. Tapi ketika kehilangan nanti ada tag-tagnya, mana yang manusia, mana yang kendaraan. Video-videonya selama 24 jam. Kita tinggal play aja menu-menunya itu sudah dipilihin kayak gitu. Jadi nanti pemilihannya gampang. Jadi kalau kita bergerak, nah diambilnya itu pas di tengah, diambilnya 30 detik ke belakang, 30 detik ke depan kayak gitu. Nah ini ada Cooper yang 5 MP, support 5 MP. Mungkin ada yang tanyain apa itu 5 MP min N. Sebenarnya ini marketing, tapi saya karena ini installer saya kasih tahu aja. Kalau 5 MP min N itu
dia support semua kamera 5 MP, tapi gambarnya dipotong. Jadi hampir 4,5 lah kayak gitu, 4,5 MP, tapi support 5 MP. Nanti kalau kamera 5 MP pasti bakal masuk kayak gitu sih, nggak pure kayak gitu. Nah, ini ada haknya, tandanya tuh dia support 5 MP. Nah ini juga haknya, terus ada I-nya kayak tadi sih, ada SMD-nya. Lanjut aja. Nah ini di atasnya itu yang ini nih, yang device ini 5104 HSI2. I2 itu perbedaannya, dia selain ada SMD Plus yang tadi saya sebutin bisa membaca manusia dan kendaraan, dia ada 2 channel face detection dan juga ada face recognition dan juga ada line crossing. Kalau face detection kan bisa dipakai di kalau kita lewat, dia bakal bisa tahu umurnya berapa, terus dia cewek atau cowok gitu kan, laki-laki atau perempuan kayak gitu. Nah kalau face recognition dia itu bisa mengenal